Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya jamaah masjid Baitur Rahim Cipayung, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan Tauhid yang kita ringkas dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki bab yang kedua. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, Babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan sebab tauhid. Jamaah sekalian, setelah di bab sebelumnya kita telah membahas tentang kewajiban mentauhidkan Allah, bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling tinggi dan hak Allah yang paling agung, maka keutamaannya pun adalah yang paling besar. Di antaranya yang akan kita bahas di dalam bab ini insyaallah ta'ala. Kita masuk dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka itulah yang akan diberikan anugerah nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Surat Al-An'am ayat 82. Jemaah sekalian, ada hadis disebutkan juga oleh penulis rahimahullahu ta'ala wa hafizah untuk memahami makna kezaliman di dalam ayat ini. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang beriman itu yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun. Artinya orang beriman tidak boleh berbuat kezaliman sedikit pun. Tapi apa yang dimaksud kezaliman di sini? Maka dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan oleh Syekh di catatan kaki, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, lamma nazalat, ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun. Jadi Allah menetapkan dalam ayat ini kriteria utama orang yang beriman. Orang beriman itu tidak berbuat zalim sedikit pun. Qulna ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsah. Maka kata para sahabat, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Artinya, setiap kita suka berbuat zalim, minimal kepada dirinya sendiri. Kalau begitu ya Rasulullah, tidak ada dong orang beriman. Karena kriteria orang beriman tidak berbuat zalim sedikit pun walau terhadap dirinya sendiri.
Apa yang dimaksud berbuat zolim terhadap diri sendiri jemaah sekalian? Maksudnya adalah semua perbuatan dosa. Semua dosa yang kita lakukan hakikatnya kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Kan tidak ada manusia yang selamat dari dosa, yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu nggak ada dong orang beriman. Karena kita selalu berbuat zolim minimal kepada diri kita sendiri. Qala, maka Nabi SAW meluruskan pemahaman para sahabat ketika turun ayat ini. Laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian katakan. Perhatikan jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran mengapa kita harus berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan cara memahaminya dengan benar. Ketika mereka salah paham, mereka bertanya kepada Nabi SAW dan beliau meluruskan. Maka diantaranya adalah hadis ini. Kata Nabi SAW, bukan seperti yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Yang dimaksud tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman sedikit pun adalah kesyirikan. Yaitu kezaliman terbesar, syirik. Bukan sekedar zalim berbuat dosa atau menzalimi orang lain. Tapi yang dimaksud kezaliman di sini adalah kezaliman terbesar, yaitu syirik. Awalam tasma'u ila qauli Luqman libnihi. Kemudian kata Nabi SAW, tidakkah kalian pernah mendengarkan ucapan Luqman kepada anaknya? Sebagaimana Allah sebutkan di surat Luqman ayat ke-13. Luqman berkata, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi jemaah sekalian, ini makna kezaliman yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 82. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita kriteria orang yang beriman itu adalah tidak berbuat zalim sedikit pun, artinya tidak melakukan dosa syirik besar sedikit pun. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia berbuat dosa syirik, imannya menjadi batal. Dia bukan lagi orang yang beriman. Dosa syirik adalah pembatal keimanan, penyebab seseorang menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Oleh karena itu di surat Al-Bayyinah ayat ke-6 Allah Azza wa Jalla menegaskan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang musyrik. Setiap orang yang menduakan Allah atau menyembah dan menuhankan selain Allah, atau tidak mau menyembah kepada Allah sama sekali, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jemaah sekalian, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam ayat ini kita bisa memetik 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama, fadlu tauhidi wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah. Keutamaan tauhid dan buahnya, hasilnya yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Apa keutamaan tauhid jemaah sekalian dalam ayat ini? Ada 2. Ada 2 anugerah yang Allah akan berikan kepada orang yang mentauhidkan Allah, yaitu orang yang membersihkan keimanannya, orang yang mensucikan keimanannya dari segala macam dosa kesyirikan. Itulah yang disebut orang yang bertauhid. Maka Allah akan berikan kepadanya sesuai janji Allah dalam ayat ini 2 kenikmatan. Yang pertama, nikmat keamanan. Yang kedua, nikmat hidayah. Dan jemaah sekalian, kalau kita renungkan, inilah 2 nikmat terbesar dalam hidup ini.
nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Dan nikmat ini jemaah sekalian, sering kita sadari tatkala nikmat itu sudah hilang. Banyak manusia seperti itu. Pertama, nikmat keamanan. Ini luar biasa, nikmat yang sangat besar. Banyak orang tidak mensyukuri nikmat keamanan yang Allah berikan, sehingga dia tidak jaga dengan baik nikmat keamanan itu. Kapan dia sadari bahwa keamanan adalah nikmat yang sangat besar? Tatkala nikmat itu sudah hilang. Jadi jemaah sekalian, jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, hendaklah kita ambil pelajaran dari negeri-negeri yang dulu aman, tentram, kemudian rusak nikmat keamanan, maka hancurlah negeri itu. Hidup masyarakatnya tidak lagi aman karena ada peperangan atau ada bencana alam dan lain sebagainya. Lihatlah berbagai negeri yang dulu nyaman, tentram, masyarakatnya beraktivitas tanpa ada rasa takut, bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi hari ini, hancur negeri mereka. Gedung-gedung hancur, sekolah-sekolah hancur, masjid-masjid pun hancur akibat peperangan. Paling banyak yang terjadi peperangan antara masyarakat dengan pemerintah. Makanya jemaah sekalian, dari sini kita pahami hikmahnya mengapa syariat melarang kita melawan pemerintah muslim walaupun zalim, demi menjaga nikmat keamanan. Karena adanya pemerintah yang zalim itu sebuah mudarat. Tapi kalau hilang nikmat keamanan, mudaratnya jauh lebih besar. Ya, kita sebenarnya seluruh dunia hari ini merasakan baru hilang sedikit nikmat keamanan karena adanya wabah COVID-19. Luar biasa kita rasakan. Sulit kita beraktivitas, serba terbatas. Ini kita rasakan jemaah sekalian. Bagaimana lagi kalau ada semacam perang, ada semacam bunuh-bunuhan, ada peluru, ada bom yang meledak di sekitar kita. Itu lebih dahsyat lagi tentunya. Langsung mengancam nyawa kita. Ini saja sudah subhanallah, ratusan ribu orang wafat, mungkin jutaan kalau dihitung seluruh dunia. Maka jemaah sekalian, nikmat keamanan itu nikmat yang besar. Jangan sampai kita sadari nikmat itu ketika dia sudah tidak ada. Jangan sampai kita baru mau bersyukur ketika nikmat itu sudah tidak ada. Makanya Nabi SAW mengingatkan, di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ubaidullah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi dalam keadaan aman bersama keluarganya di rumahnya, jasadnya pun sehat, dan dia memiliki makanan paling tidak untuk hari itu saja, maka seakan dunia seluruhnya adalah milik dia. Perhatikan jemaah sekalian, Nabi SAW ingin menekankan kepada kita betapa besarnya nikmat keamanan ini. Kalau seseorang dianugerahkan nikmat aman, sehat fisiknya maupun
psikisnya, dia punya makanan paling tidak untuk hari itu saja. Maka kata Nabi SAW, seakan dia telah memiliki seluruh kenikmatan dunia. Ini menunjukkan kepada kita besarnya nikmat keamanan. Oleh karena itu harus kita syukuri nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita, dan harus kita jaga jangan sampai hilang. Jamaah sekalian, bukan hal yang mustahil. Suatu negeri yang dulu aman, tentram, kemudian hancur berantakan. Apakah karena peperangan di antara mereka? Ataukah karena musibah? Jamaah sekalian, kita dulu nggak pernah membayangkan ada pandemi seperti hari ini. Tak terbayang dalam benak kita dunia sampai seperti ini. Tapi hari ini terjadi. Jadi ini sesuatu yang mungkin saja terjadi, dan itu fakta. Negeri-negeri yang dulunya aman, tentram, menjadi hancur berantakan. Perang, kehancuran, dan berbagai macam musibah dan malapetaka menimpa mereka. Terutama aktivitas ibadah juga terganggu. Aktivitas menuntut ilmu juga terganggu. Jemaah sekalian, pernah saya dapatkan video anak-anak Suriah dites, disuruh menghafal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai. Ada beberapa orang anak umur sudah sekitar 9-10 tahun, tidak ada yang hafal. Subhanallah. Kenapa? Karena sekolahnya hancur, dia nggak belajar, dia hidup di pengungsian, berpindah-pindah dari satu pengungsian ke pengungsian yang lain. Walhamdulillah, walaupun masa pandemi seperti ini, kita masih bisa belajar walaupun dengan cara online. Ini kita syukuri. Kalau betul-betul hilang nikmat keamanan, belajar pun susah. Sekolah-sekolah pun hancur. Jadi luar biasa dampak kalau hilang nikmat keamanan ini. Maka jemaah sekalian ketahuilah, Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita sebab utama untuk menggapai nikmat keamanan atau memelihara dan melanggengkan nikmat keamanan adalah tauhid. Mentauhidkan Allah, menjauhi dosa syirik, dan memberantas kesyirikan serta mengajak manusia kepada tauhid. Inilah pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Di antara pelajaran yang terpenting yang terkandung dalam ayat ini, bahwa tauhid adalah jaminan keamanan. Tauhid adalah jaminan keamanan. Karena Allah mengatakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman dan tidak berbuat dosa syirik sedikit pun, maka mereka itulah yang akan diberikan nikmat keamanan. Kalau kita sempurnakan tauhid kita dengan ittiba, dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi semua perbuatan dosa walaupun bukan dosa syirik, maka keamanan, nikmat keamanan bagi kita pun Allah akan sempurnakan. Jadi jemaah sekalian, di sini juga tercabang pelajaran bahwa keamanan bagi kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun bangsa dan umat yang besar ini, bergantung pada tauhid kita. Kalau kita sempurnakan tauhid, maka nikmat keamanan pun akan Allah sempurnakan. Namun kalau kita kurangi tauhid kita, maka nikmat keamanan pun akan berkurang. Dan kalau hilang tauhid kita sama sekali, tidak ada jaminan keamanan sedikit pun di dunia, dan lebih berbahaya adalah di akhirat. Jadi jemaah sekalian, orang beriman itu fikiran utamanya, yang dia fikirkan yang paling utama bukan keamanan di dunia, tapi keamanan di akhirat. Keamanan di akhirat.
Maka ayat ini juga bermakna orang yang mentauhidkan Allah, dia dijamin mendapatkan keamanan di akhirat, bukan hanya di dunia. Di akhirat itu yang lebih penting, yaitu aman dari azab kubur, aman dari azab dan kerasnya hari kebangkitan padang mahsyar, kemudian aman dari api neraka. Jadi azab itu ada 4 bentuk secara garis besarnya. Pertama, azab di dunia. Kedua, azab di alam kubur. Ketiga, azab di padang mahsyar yang lamanya seperti 50.000 tahun di dunia. Kemudian na'udzubillah, yang terbesar azab neraka. Maka jika seorang mentauhidkan Allah, dia telah mendapatkan jaminan keamanan. Tapi jemaah sekalian, kalau dia kurangi tauhidnya, jaminan keamanannya pun berkurang. Kalau dia sempurnakan tauhidnya, maka sempurna pula jaminan keamanan. Kalau tauhidnya hilang, maka tidak ada jaminan keamanan terhadapnya. Ini makna yang terkandung di dalam ayat ini. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana seseorang itu menyempurnakan tauhidnya? Dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam setiap sisi kehidupannya, terutama dalam akidah, kemudian dalam ibadah, kemudian dalam akhlak, bagaimana bergaul dengan manusia. Kalau kita berusaha menjadikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, maka amal kita menjadi amal soleh dan tauhid kita menjadi sempurna. Dengan begitu, nikmat keamanan yang Allah akan berikan kepada kita pun sempurna. Iya. Sebagaimana juga Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Orang yang beriman, tadi sudah kita jelaskan, kriteria nomor 1 adalah menjauhi semua dosa yang dapat membatalkan imannya, kesyirikan dan kekufuran. Kriteria keimanan yang paling tinggi adalah tauhid. Kalau tidak punya tauhid, maka bukan orang yang beriman. Kemudian beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua amalan yang bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dosa atau kesesatan atau penyimpangan atau kemungkaran. Walaupun manusia menamakan itu adat misalkan, hukum, undang-undang, atau tradisi, atau budi pekerti, terserah mereka mau namakan apa. Kalau bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka itu hukumnya adalah dosa, atau penyimpangan, kesesatan, atau minimal makruh hukumnya. Minimal hukumnya adalah makruh. Iya. Jadi, perhatikan ayat yang mulia ini, surat An-Nur ayat ke-55. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah dan melakukan amal soleh, dan melakukan amal soleh, yaitu mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa janji Allah? Ada 3 dalam ayat ini. La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Pertama, Allah benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah jadikan orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita perjuangan dan dakwah Islam bukan untuk merebut kekuasaan, apalagi melengsarkan pemerintah yang sedang berkuasa. Itu dilarang keras dalam syariat. Tapi kekuasaan itu adalah hadiah, anugerah dari Allah. Allah akan berikan kepada kita kalau kita telah menegakkan iman dan amal soleh. Perhatikan ayat yang mulia ini. Jadi salah besar kalau kekuasaan dijadikan sebagai tujuan perjuangan, ikut dalam kontes untuk memperebutkan jabatan,
atau berusaha melengsarkan pemerintah yang sedang berkuasa, itu justru bertentangan dengan ajaran Islam. Iya. Kemudian janji yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan sungguh benar-benar Allah akan mengokohkan agama mereka yang telah Allah ridhoi untuk mereka, yaitu mereka bisa menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa umat Islam, walaupun mereka mungkin pingin menegakkan ajaran-ajaran Allah, mereka tidak sanggup? Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan pertolongan Allah, sebab mereka belum merealisasikan iman dan amal soleh. Apalagi kalau perjuangan mereka untuk merealisasikan ajaran-ajaran Allah malah bertentangan dengan ajaran Allah itu sendiri. Ini janji yang kedua. Kemudian janji yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh benar-benar Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan aman sentosa, dengan nikmat keamanan. Allah hilangkan rasa takut mereka, Allah hilangkan ancaman-ancaman yang membahayakan mereka, diganti dengan nikmat keamanan. Jadi ini ayat lain yang menjelaskan kepada kita mentauhidkan Allah dan meneladani sunnah Nabi SAW adalah kunci utama untuk menggapai nikmat keamanan. Makanya ahlu sunnah itu fokus pada dakwah, tauhid dan sunnah. Nggak sibuk dengan urusan-urusan politik. Nggak sibuk dengan berita-berita yang nggak jelas. Ini diantara dakwah ahli sunnah, supaya negeri itu aman, supaya umat dan bangsa dianugerahkan nikmat keamanan. Kita realisasikan tauhid dan sunnah, dan kita tegakkan pada keluarga kita, dan kita ajak manusia kepadanya. Ini kunci utama. Walaupun mungkin jemaah sekalian, yang bisa merasakan itu secara lebih baik adalah anak keturunan kita. Bukan kita, tapi anak keturunan kita. Ketika Nabi SAW wafat, itu kekuasaan kaum muslimin, ajaran Islam semakin tersebar luas. Karena Nabi SAW telah meletakkan dasar-dasar pokok-pokok tauhid dan ajaran yang benar semasa beliau hidup. Tapi berkembang semakin luas justru setelah beliau wafat. Jadi jangan hanya fikirkan bagaimana hidup kita sekarang, tapi fikirkan juga bagaimana masa depan anak keturunan kita. Ini perjuangan yang hakiki, perjuangan untuk menegakkan tauhid dan sunnah. Jangan kita tertipu, disibukkan dengan urusan-urusan politik, urusan-urusan negara yang kita bukan ahlinya di bidang itu. Kita nggak pantas berbicara di bidang itu. Kita bukan ulama, bukan pula pakar dan ahlinya, lalu kita banyak bicara. Ini dilarang dalam syariat jamaah sekalian. Dalam seluruh urusan serahkan kepada ahlinya, itu perintah syariat. Kalau setiap orang berbicara, maka akan terjadi berbagai macam kekacauan. Dan Nabi SAW menjuluki orang yang tidak mendalami ilmu agama atau bukan ahli di bidangnya, lalu dia berbicara tentang itu sebagai ruwaibidah, orang kerdil yang hina. Ruwaibidah, ar-rajulu tafi yatakallamu fi amril amah, orang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Dan inilah yang terjadi hari ini, gara-gara punya medsos. Asal dapat berita, dia share, komen, dan lain sebagainya. Dia kasih syarah, kasih ta'liq, dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang banyak membuat kerusakan, tapi dia mengira sedang melakukan perbaikan. Kemudian jemaah sekalian perhatikan lanjutan ayat ini. Allah menjelaskan sifat orang-orang yang diberikan nikmat keamanan ini. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku, tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Ini sifat utama mereka. Supaya mendapatkan nikmat keamanan adalah mentauhidkan Allah,
beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi jemaah sekalian, inilah jaminan utama, kunci utama menggapai nikmat keamanan, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu mentauhidkan Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian nikmat yang kedua, nikmat hidayah. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita di antara keutamaan tauhid adalah hidayah. Allah akan berikan kepada orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang mentauhidkan Allah itu sudah hidayah. Dia sudah dapat hidayah. Tapi dengan sebab tauhid itu, dengan sebab usahanya mempelajari tauhid, mengenal kesyirikan, dan dia jauhi semua kesyirikan, maka hidayah Allah akan tambahkan. Dan juga makna hidayah di sini adalah istiqomah. Istiqomah itu bagian penting dari hidayah. Karena bisa saja ada orang hari ini dapat hidayah, besok tersesat. Maka Allah kabarkan kepada kita dalam ayat ini, kunci utama supaya istiqomah adalah tauhid. Kunci nomor 1. Agar kita kokoh, kuat di jalan Allah. Walaupun badai menerpa, walaupun berbagai macam syubhat dan godaan syahwat menyerang kita. Tapi kalau kita benar-benar mentauhidkan Allah, maka Allah akan berikan kepada kita hidayah. Jadi hidayah di sini maknanya tambahan hidayah, dan juga maknanya istiqamah, dan juga maknanya hidayah kepada ilmu dan amal. Dengan sebab seseorang itu mentauhidkan Allah, maka Allah berikan hidayah kepadanya untuk menuntut ilmu dan memahaminya, menghafalnya dengan baik. Kemudian Allah berikan hidayah untuk mengamalkannya. Karena betapa banyak orang tahu ilmunya tapi dia tidak amalkan. Karena hidayah yang Allah berikan kepadanya tidak sempurna. Kenapa? Dia tidak menyempurnakan tauhidnya. Jadi semakin sempurna tauhid kita, maka semakin besar pula curahan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran, tercabang dari pelajaran yang pertama ini, bahwa jika kita semacam malas ibadah atau tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, atau berbuat maksiat, maka jemaah sekalian, nomor 1 yang harus kita evaluasi pada diri kita adalah tauhid kita. Ini nomor 1. Dan juga jemaah sekalian, kenapa tauhid kunci utama mendapatkan hidayah? Karena tauhid adalah benteng terkuat untuk menghadapi gangguan dan godaan setan. Dan setan tahu itu. Subhanallah. Setan tahu jemaah sekalian. Setan mengetahui. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Shad ayat 82-83 tentang sumpah setan. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan mengatakan, demi kemuliaanmu wahai Rabbku, saya akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Siapa yang dimaksud hamba yang ikhlas? Hamba yang ikhlas itu adalah yang memurnikan ibadahnya hanya Allah semata dan menjauhi semua bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Maka tauhid itu adalah sebab terbesar hamba mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau kita amati doa-doa untuk menghadapi kesulitan adalah doa-doa yang mengandung tauhid. Doa-doa untuk menghadapi kesulitan adalah doa-doa yang mengandung tauhid. Di antaranya doa Nabi Yunus alaihi salam, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa membaca doa itu pasti Allah kabulkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini doa tauhid. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau.
Subhanak, maha suci engkau. Maksudnya engkau tidak pantas dipersekutukan. Kemudian yang ketiga baru tobat. Inni kuntu minadz zalimin. Ini pernyataan untuk tobat. Jemaah sekalian, kata para ulama, ayat ini menunjukkan 3 kunci utama agar lepas dari semua masalah. Bayangkan masalah yang bahaya yang menimpa Nabi Yunus alaihissalam. Dimakan ikan, jemaah sekalian. Ini luar biasa, di perut ikan beliau. Bersama dengan makanan-makanan yang lain. Gelap. Subhanallah. Itu yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. 3 yang beliau baca. Pertama, tauhid yang terkandung dalam la ilaha illa anta. Yang kedua, melepaskan diri dari semua bentuk kesyirikan. Subhanak, maha suci engkau. Yang ketiga, taubat dari semua dosa. Iya, ini 3 kunci utama menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan berat dan bahaya yang mengancam kita. Baik, ini jemaah sekalian, pelajaran yang pertama tentang keutamaan tauhid dan buahnya, hasilnya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, anna syirka zulmun mubtilun lil imani billah in kana akbar. Bahwasannya syirik itu adalah kezaliman yang menghapuskan keimanan kepada Allah apabila itu syirik besar. Au mungkisun lahu in kana asgar, atau mengurangi keimanan kepada Allah apabila itu syirik kecil. Jadi jemaah sekalian, apabila tauhid itu adalah sebab atau kunci utama dalam keimanan, maka sebaliknya syirik itu ada 2 macam. Yang pertama, pembatal keimanan, yaitu syirik besar. Jadi kalau seorang yang tadinya beriman lalu dia melakukan syirik besar, imannya batal. Imannya hilang. Walaupun di KTP-nya masih tertulis beragama Islam. Kemudian syirik yang kedua, yang mengurangi keimanan. Dia masih beriman, tapi imannya kurang. Yaitu syirik kecil. Maka dalam kitab ini, penulis rahimahullah akan memberikan banyak contoh kepada kita, apa saja yang masuk kategori syirik besar dan syirik kecil. Pelajaran yang ketiga, anna syirka la yughfar. Bahwasannya syirik itu tidak akan diampuni. Karena kata Allah, orang yang mentauhidkan Allah, dia akan diberikan nikmat keamanan. Berarti kalau dia berbuat syirik, tidak ada nikmat keamanan baginya. Artinya dosanya nggak akan diampuni, dia pasti diazab, na'udzubillah. Jadi jemaah sekalian, nikmat keamanan kita di akhirat bergantung kepada tauhid kita. Kalau tauhid kita sempurna, nikmat keamanan pun sempurna. Kalau tauhid kita tidak sempurna, nikmat keamanan juga tidak sempurna. Apa arti tidak sempurna jemaah sekalian? Tauhidnya ada tapi nggak sempurna. Artinya dia masih terancam diazab. Tapi karena dia punya tauhid, andai dia diazab, azabnya tidak kekal. Azabnya tidak kekal. Namun kalau dia tidak punya tauhid sama sekali, maka dia tidak akan pernah keluar dari azab, na'udzubillah. Pelajaran yang keempat, yang terakhir, anna syirka yusabbibul khawfa fid dunya wal akhirah. Bahwasannya syirik itu menyebabkan rasa takut di dunia dan di akhirat. Ini kebalikan. Pelajaran yang bisa kita petik sebagai kebalikan dari apa yang Allah katakan. Apabila Allah mengatakan tauhid kunci keamanan, maka sebaliknya syirik sebab ketakutan. Dan ketakutan itu bisa berbagai macam. Bisa bermacam-macam sebabnya, termasuk yang kita hadapi di hari-hari ini, yaitu wabah COVID-19 atau bahaya-bahaya apapun. Maka ketahuilah sebab utamanya karena di tengah-tengah manusia ada orang-orang yang berbuat dosa kesyirikan dan kekufuran. Iya. Dan bahaya yang paling besar tentunya di akhirat kelak, pelaku dosa syirik tidak akan diampuni dosanya, dan na'udzubillah dia pasti masuk neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Walhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wabillahi taufik
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.